Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Celia, saya dari kelas akuntansi 2A non-reguler. Saya akan menjelaskan tentang tugas kewirausahaan Islami tentang konsep pembiayaan perbankan syariah. Nah, pembiayaan di sini adalah suatu sistem organisasi atau perusahaan yang dijalankan untuk membangun dana dari masyarakat berupa simpan pinjam dalam bentuk kredit pembiayaannya. Nah, yang kedua adalah bank syariah. Bank syariah adalah suatu sistem perusahaan yang mengelola simpan pinjam uang dengan syariat atau ketentuan yang diajarkan oleh Islam yang mengandung unsur Islam. Contoh peminjaman yang dilarang oleh Islam. Yang pertama ada masyir, riba, riswah, dan batu. Nah, yang ketiga ada bank konvensional, adalah suatu sistem perusahaan yang kegiatannya menggunakan tambahan bunga atau disebut juga menambahkan nominal. Nah, pembiayaan adalah suatu kegiatan yang mengelola produk atau menghasilkan produk atau jasa untuk menghasilkan keuntungan. Nah, falsafah pembiayaan di sini ada 5 macam. Yang pertama al-qard. Al-qard adalah pembiayaan yang ditentukan waktunya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada surat berharga syariah, surat bukti investasi yang berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga ada penempatan oleh bank syariah, yaitu penanaman dana bank syariah atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Nah, yang keempat ada penyertaan modal oleh bank syariah, penanaman modal berdasarkan prinsip syariah juga. Yang kelima ada penyertaan modal sementara oleh bank syariah, yaitu penyertaan modal untuk mengatasi piutang dalam prinsip syariah dalam peminjaman. Nah, selanjutnya ada falsafah yang harus ditetapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari riba, yaitu terdapat dalam surat Al-Luqman ayat 34. Nah, falsafah kedua ada menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangan, yaitu dengan mengacu pada Quran surat An-Nisa ayat 29. Nah, prinsip-prinsip pembiayaan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah prinsip bagi hasil. Nah, suatu kerjasama dengan pihak yang keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan awal jual beli, yaitu prinsip yang mengandung jual beli dengan ditambahkan keuntungan dari si penjual. Yang ketiga ada prinsip sewa menyewa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan menurut tujuan dan pembiayaan menurut jangka waktu. Yang tujuan juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembiayaan modal kerja. Modal kerja yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Nah, pengembangan usaha yaitu menjadi meningkat ataupun menurun. Yang kedua ada pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Jangka waktu pendek dimulai dari 1 bulan sampai 1 tahun. Tapi kalau jangka waktu menengah dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Tapi kalau jangka waktu panjang itu lebih dari 5 tahun. Nah, selanjutnya ada penerapan prinsip analisis pembiayaan, yaitu dibagi menjadi 5C. Yang pertama ada karakter, capacity, kapital, kolateral, dan yang terakhir ada condition atau tidak, yaitu baik atau bagusnya dalam usaha tersebut yang dijalankan. Nah, selanjutnya ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah, yaitu dibagi menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal sendiri adalah faktor yang dipengaruhi oleh manajemen kita sendiri atau manajemen perusahaan, yaitu yang dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh penurunan omset, yaitu penjualan dari pihak yang kedua atau yang peminjaman. Nah, kesimpulan dari konsep pembiayaan perbankan syariah adalah kita harus memenuhi 2 aspek yang sangat penting, yaitu pertama aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, yaitu antara lain tidak mengandung unsur yang dilarang oleh agama Islam. Yang kedua ada aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah itu sendiri. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.